Hai, Assalamualaikum semuanya. Pastilah bingung, kenapa adik lo yang SD tiba-tiba nangis? Cuma gara-gara kalah main kartu? Atau kenapa sepupu lo yang SMA jadi hobi ngunci kamar dan sibuk sendiri? Nah, itu semua bukan tanpa alasan. Manusia itu punya tahap update yang beda-beda tiap umurnya. Sekarang, kita bakal bedah tuntas ciri perkembangan peserta didik usia sekolah, mulai dari cara mereka mikir, sampai cara mereka bergaul. Sumbernya gue ambil dari buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, yang ditulis oleh Dr. Haji Samsyul Yusuf dan juga ahli psikologi, seperti Jean Piaget dan juga Erik Erikson. Kita mulai dari SD. Anak usia 7 sampai dengan 11 tahun itu masuk fase operasional konkret. Artinya apa? Mereka udah mulai logis. Logika mereka udah harus ada barangnya. Kalau jelasin matematika cuma pakai angka, mereka akan bengong. Anak fase ini butuh alat peraga. Itulah kenapa pelajaran matematika di kelas 1 sampai dengan 3 SD sering pakai lidi. Что-то не так? Рим. Неверно? Ва. Menurut Erik, ini adalah fase industri versus inferiority. Di psikologi, industri itu artinya mereka lagi semangat-semangatnya pengen jago di satu bidang. Entah itu jago main bola, jago matematika, atau jago main game. Inferiority alias rendah diri. Perasaan ketika seorang anak merasa dirinya tidak mampu, tidak cukup pintar, atau lebih buruk dibanding teman-temannya. Ciri khas pada masa SD atau 6-12 tahun. Pertama, butuh validasi. Mereka butuh banget dibilang, wah, kuat banget. Yang kedua, takut minder, kena inferiority. Apa yang aku temukan? Aku ingin mama ikut senang, aku bisa. Padahal respon sesingkat, Masya Allah, hebat nak. Wah, mama lihat kok. Atau kontak mata cuma 3 detik aja, sudah cukup membuat dunia mereka berbunga-bunga. Dan ini juga cara mereka bilang, Mama, aku cinta dan sayang mama. Aku ingin mama ada di sini. Aku ingin diperhatiin mama. Kadang mereka nggak bisa bilang langsung, tapi lewat kata, lihat mama. Ketika si kecil teriak, lihat mama, tapi kita lagi sibuk, diam-diam mereka belajar. Usaha mereka kadang nggak cukup bikin kita berhenti sejenak. Suatu hari nanti, kata itu mungkin tak lagi terdengar. Bukan karena mereka tak butuh mama, tapi karena mereka belajar memahami tanpa harus memanggil lagi. Nah, setelah membahas masa SD, kita masuk ke masa SMP. Si pencari jati diri. Sekarang masuk ke masa yang paling abu-abu, sekaligus seru. Masa remaja. Di sini, cara mikir mereka berubah total. Masuk ke tahap operasional formal. Masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat. Masa ini dapat diperinci lagi menjadi beberapa masa, yaitu yang pertama, masa pra-remaja atau remaja awal. Masa pra-remaja biasanya berlangsung hanya dalam waktu relatif singkat. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif
pada remaja, sehingga seringkali masa ini disebut masa negatif. Dengan gejalanya seperti tidak tenang dan negatif dalam sikap sosial, menarik diri dari masyarakat. Yang kedua, masa remaja atau remaja madya. Pada masa ini mulai tumbuh dalam diri remaja kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya. Teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Pada masa ini, sebagai masa mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi, dan dipuja-puja. Pada masa ini, terbentuk pendirian, pandangan hidup atau cita-cita sebagai pemenuhan nilai-nilai kehidupan. Tapi semoga kita berempat bareng-bareng terus sampai tua nanti. Makasih ya teman-teman. Tanpa kalian, gue cuma murid yang jadi bahan kuliah teman-teman di kelas. Tenang aja ya, selama gue masih sama lu, gak bakal ada yang berani nyentuh lu. Paham kan lu? Jadi terharu, gue juga mau bilang makasih sama kalian, karena kalian udah bikin hari-hari gue jadi berwarna. Kalian udah mengajarkan arti persahabatan dan solidaritas yang tinggi. Selama ini, gue anggap kalian saudara gue sendiri. Iya bener, meskipun rumah kita berjauhan, tapi kita selalu nyempetin waktu buat main bareng. Itu karena bentuk dari kecocokan di antara kita. Kok lu pada bisa ada di sini? Ini pasti si Peot nih yang bocor. Ya lagian lu pakai bolos sekolah segala. Ya udah guys, bantuin Robi jualan dulu yuk. Ayo, gas. Kue. Gimana? Setuju. Motor gue juga tuh sekalian. Lumayan buat bekal. Topi. Laku berapa topi? Aduh, pelit banget lu. Langkahku berapu, kau genggam tanganku. Sahabat coba kita arungi, lautan luas kita seberangi, gunung yang tinggi kan kita daki, tak merasa letih. Melangkahku ke ujung samudra, karena tanpa kamu aku hampa. Sahabatku di setiap langkah, kau selalu ada. Remaja akhir, moral dan kedewasaan, atau pada masa SMA. Setelah masa remaja awal berakhir, ada masa pembentukan moral dan kedewasaan. Mereka mulai paham kalau aturan itu bukan cuma soal takut dihukum, tapi soal kesepakatan sosial dan nilai moral. Kemandirian, mulai pengen punya privasi lebih dan jarang curhat ke orang tua. Lebih milih curhat ke bestinya. Setelah remaja dapat menentukan pilihan hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir, dan telah terpenuhilah tugas-tugas perkembangan masa remaja, yaitu menentukan pendirian hidup, dan masuklah individu ke dalam masa dewasa. Nah, setelah membahas psikologi anak dan remaja pada masa SD sampai masa SMA, kita akan bahas perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada anak dan remaja. Perkembangan kognitif pada usia sekolah dasar 6-12 tahun, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung. Golazo. Fatako.
temennya mah apa ya? Perkembangan kognitif pada masa remaja. Ditinjau dari perkembangan kognitif, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal. Remaja secara mental telah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak, mampu menangkap ide, konsep, atau hubungan yang tidak kasat mata. Misalnya, memahami konsep keadilan atau menyelesaikan masalah matematika yang tidak ada hubungannya dengan benda yang nyata. Perkembangan afektif atau emosi. Nah, pada anak menginjak usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima di masyarakat. Oleh karena itu, mereka mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengontrol emosi diperoleh anak melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Dalam proses peniruan, kemampuan orang tua dalam mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh. Apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang suasana emosinya stabil, maka perkembangan emosi anak cenderung stabil. Akan tetapi, apabila kebiasaan orang tua dalam mengekspresikan emosinya kurang stabil dan kurang kontrol, seperti melampiaskan kemarahan dengan sikap agresif, mudah mengeluh, kecewa, atau pesimis dalam menghadapi masalah, maka perkembangan emosi anak cenderung kurang stabil. Emosi-emosi yang secara umum dialami pada tahap perkembangan adalah marah, takut, cemburu, iri hati, kasih sayang, dan rasa ingin tahu, dan juga kegembiraan atau rasa senang, nikmat, dan kebahagiaan. Dan di dalam hati, rasanya ingin ikut meledak, ingin berkata keras, "Tolong ya, ibu lagi capek." Tapi di detik itu, kita teringat sesuatu yang penting. Anak-anak tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, mereka belajar dari cara kita merespons. Menjadi ibu bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan berarti hati selalu kuat. Menjadi ibu adalah tentang tetap menghadirkan ketenangan di tengah badai. Karena saat anak-anak mulai bertingkah, itu bukan sekadar tingkah anak-anak, itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengajarkan sabar, kesempatan untuk mengajarkan adab, kesempatan untuk menunjukkan bahwa konflik bisa diselesaikan dengan kasih sayang. Mungkin saat itu ibu sedang lelah, mungkin hati sedang rapuh, tapi ibu memilih menurunkan nada suara, bukan meninggikannya. Ibu memilih memeluk, bukan membentak, memilih mendidik, bukan melampiaskan emosi. Karena anak-anak tidak membutuhkan ibu yang sempurna. Mereka hanya membutuhkan ibu yang tenang, ibu yang kembali pada nilai-nilai Islam saat emosi datang. Nah, perkembangan afektif atau emosi pada remaja. Organ-organ seksual mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaan. Perasaan dan dorongan yang baru yang dialami sebelumnya seperti perasaan cinta, rindu, atau keinginan untuk berkenal lebih dalam dengan lawan jenis. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosinya bersifat negatif dan temperamental, mudah tersinggung, mudah sedih, murung. Berbeda dengan remaja akhir yang sudah mampu mengendalikan emosinya. Remaja 14 tahun seringkali mudah marah, meledak. Sebaliknya, remaja 16 tahun, badai dan tekanan berkurang menjelang berakhirnya masa remaja awal. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangatlah dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Apabila lingkungan tersebut cukup kondusif, dalam arti kondisinya diwarnai oleh hubungan yang harmonis, saling mempercayai, saling menghargai, dan penuh tanggung jawab, maka remaja cenderung dapat mencapai kematangan emosionalnya. Sebaliknya,
apabila kurang dipersiapkan untuk memahami peran-perannya dan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau pengakuan dari teman sebaya, mereka cenderung akan mengalami kecemasan. Nah, yang terakhir adalah perkembangan motorik atau perkembangan tindakan. Pada anak, seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Pada masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, seperti berenang, main bola, atau atletik lainnya. Perkembangan psikomotorik pada remaja merupakan proses penyesuaian yang cukup menantang karena terjadi bersamaan dengan lonjakan pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Selain motorik kasar, kemampuan motorik halus remaja juga mencapai tingkat presisi yang sangat tinggi. Mereka mulai mampu menguasai keterampilan yang membutuhkan detail rumit, seperti memainkan instrumen musik, menggambar teknis, atau melakukan prosedur bedah dalam simulasi. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Semakin sering seorang remaja melatih keterampilan motorik tertentu, maka semakin kuat jalur saraf di otak mereka untuk mendukung ketangkasan tersebut secara permanen. Kesimpulannya, anak didik itu bukan gelas kosong yang tinggal diisi air. Mereka itu individu yang lagi tumbuh dengan tantangan psikologis yang beda-beda tiap fasenya. Sebagai pendidik atau sebagai kakak, kunci ngadepin mereka cuma dua. Pahami fasenya dan dengerin perspektifnya. Jangan langsung digas kalau mereka agak bandel. Siapa tahu mereka cuma lagi nyari jati diri aja. Masih penasaran? Kenapa adik lo yang SD tiba-tiba nangis? Cuma gara-gara kalah main kartu? Atau kenapa sepupu lo yang SMA jadi hobi ngunci kamar dan sibuk sendiri? Adik lo mudah nangis mungkin karena inferiority, alias rendah diri, perasaan ketika anak itu merasa dirinya tidak mampu atau tidak cukup pintar, atau lebih buruk dibanding dengan teman-temannya. Nah, ada dua cara yang menurut saya efektif. Pertama, jangan cuma lihat hasil aja, tapi juga usaha mereka. Kayak kalau anaknya nyoba bikin sesuatu, walaupun belum pas, kita harus ngucapin, "Dek, kamu udah bagus. Kamu udah berusaha banget buat bikin ini." Jangan selalu nyuruh jadi yang terbaik aja. Yang kedua, jangan pernah bandingin sama orang lain. Jangan pernah ngomong, "Lihat aja anak tetangga, bisa nilainya bagus." Karena setiap anak punya kelebihan sendiri. Fokus aja sama perkembangan mereka. Terus, sepupu lo yang sering ngunci di kamar, mungkin kena imaginary audience, ngerasa jadi pusat perhatian. Dan sepupu lo yang sibuk sendiri, mungkin sedang nyari jati diri. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang psikologi anak dan remaja. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pelafalan atau kekurangan. Jika ada yang perlu tambahkan, jangan sukar untuk menuliskannya di kolom komentar. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.